Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara-saudari pernah kesetrum, yaitu dengan tegangan tinggi? Saya pernah kesetrum dan hampir hilang nyawa saya. Begitu kalau kesetrum. Bahkan ada yang hukuman mati dilaksanakan dengan strum, dengan kursi listrik, dan itu selalu dihubungkan dengan ground, yaitu setiap listrik selalu ada ground atau tanah. Kalau ada petir kemudian langsung masuk ke tanah, tidak justru membuat konslet. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menunjukkan bahwa dia harus netral. Pagi-pagi benar Yesus berada di Taman Getsemani. Kemudian banyak orang datang untuk belajar di situ, untuk mendengarkan ajarannya. Kemudian orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzinah. Dan mereka mengatakan, "Guru, bagaimana pendapatmu? Perempuan berzinah ini kami tangkap basah. Menurut hukum Taurat, hukum Musa, dia harus dilempari sampai mati, dilempari batu sampai mati. Apa pendapatmu?" Yesus reaksinya membuat orang bingung. Dia langsung jongkok, membungkuk, langsung menulis di tanah. Bahkan kata-kata menulis di tanah itu nanti diulangi lagi. Yesus mengatakan, "Siapa di antara kamu yang merasa suci sendiri, tidak bersalah, merasa dosanya paling kecil, silahkan melempar batu lebih dahulu." Dan kemudian Yesus dengan tenang kembali menulis ke tanah, membungkuk seakan-akan cuek dengan mereka, tidak peduli. Dan mengherankan reaksinya para tua-tua dan orang-orang Farisi, orang Yahudi itu, apa yang dilakukan? Satu persatu mulai dari yang tua, mereka meninggalkan tempat itu. Karena apa? Merasakan dirinya paling berdosa. Merasakan bahwa saya orang yang tidak pantas menghukum. Satu-satu kemudian pergi. Itu artinya karena disindir oleh Yesus. Siapa yang merasa dosanya paling kecil, lempar lebih dahulu atau yang pertama. Mereka malah justru pergi karena dosanya banyak. Mereka kalau berani melempar, tentu saja Yesus akan menjelekkan, akan membuat mereka terperangah, membuka rahasia mereka. Maka mereka satu demi satu pergi. Sementara Yesus tetap menulis ke tanah. Menulis ke tanah sebagai simbol ground. Kalau listrik tadi kesetrum masuk ke tanah, itu ground. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ground artinya menetralkan. Setiap tegangan, setiap ada petir, setiap ada listrik yang selalu membuat konslet, itu akan dilarikan ke tanah, ke ground, untuk tegangannya supaya netral. Itu juga simbol Yesus menulis ke tanah. Ground, supaya tegangan-tegangan itu dimasukkan ke tanah, dinetralkan tegangan itu. Sehingga mereka pun merasakan, "Oh, saya paling berdosa dan saya tidak layak untuk melempar." Lalu Yesus melihat semuanya pergi, Yesus bertanya pada wanita perempuan yang berzinah itu, "Kemana mereka? Tidak adakah mereka yang melempari kamu batu?" "Tidak ada, Guru." Wanita yang sudah putus harapan, yang sudah tidak ada harapan lagi, pasti mati nasibnya. Karena hukum Musa akan merajam dia, membuat dia tidak punya harapan. Dia hanya tertunduk, kemudian hanya berlutut atau bahkan mungkin tergeletak
hanya menunggu untuk dihakimi, untuk dilempari sampai mati. Tapi di luar dugaan bertemu dengan Yesus, guru sejati yang membuat ground, menetralkan tegangan-tegangan, memberikan harapan, dan orang yang marah menjadi turun tensinya. Kemudian orang yang sudah drop justru dinaikkan supaya punya harapan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, tetapi ditegakkan, diberi harapan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, itulah kekuatan Tuhan. Netral, ground, memberi harapan di satu sisi, meredakan emosi di sisi lain. Yesus jawabannya sangat menguatkan, sangat memberi harapan pada wanita itu. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi. Itu selalu yang dikatakan para imam ketika orang pada pengakuan dosa. Pergilah dalam damai. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita perlu membangun sikap netral, ground yang ditunjukkan pada Yesus itu. Ketika orang emosi, orang menghakimi, tidak melihat dengan sisi lain atau hanya melihat dari satu kacamata, kita perlu memberikan semangat dalam arti menurunkan tensinya kalau mereka emosi. Ketika kita menghadapi orang yang putus asa, yang tidak punya semangat, yang selalu menyembunyikan diri karena tidak pede, kita perlu nge-ground dalam arti memberikan semangat, netral, menguatkan kembali, berdiri di tengah, dan akhirnya membuat orang itu berpengharapan kembali. Dalam kondisi seperti itu, kita akan berdiri seperti Yesus sendiri, menyemangati bagi yang putus asa, tetapi juga memberikan santai, memberikan kedamaian, ketenangan bagi orang yang emosi untuk ngerem diri, mawas diri, dan akhirnya memberikan yang terbaik. Memandang orang lain tidak hanya dari kacamata saya, tetapi kacamata orang yang kita hadapi. Crossing over, merasakan apa yang dia rasakan, dan akhirnya netral. Dan disitulah kita tidak akan menghakimi, tetapi empati, memberikan perhatian, terenyuh, dan akhirnya mengangkat kembali. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.